Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Masuk perlu kita renungi. Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia. Nah, Pak Kiai keluar 3 hari Pak Kiai, insya Allah nanti dapat hidayah. Oh tak pentung dasmu gue. Nah, bocah cilik marah yang tuek. Nah ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu. Insya Allah nanti kesannya itu luar biasa Pak Kiai. Untuk perbaikan hati kita nih Pak Kiai. Nah, perbaikan. Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana? Kita datang kepada para ulama ya. Karena apa? Karena ikut perintah Allah untuk kita ikram para ulama. Sudah gitu aja. Saya Ilyas ini pesan betul-betul jangan taskil ulama. Saya lihat itu orang naskil ulama itu akhirnya itu enggak baik jadinya, itu malah jadi masalah. Ulama itu tidak perlu ditaskil. Suasana yang baik, masjid-masjid yang hidup, karkon-karkon yang akhlaknya baik, itu akan menarik pada para ulama untuk ikut ambil bagian. Caranya bukan dengan ditaskil begitu. Insya Allah mulai kan? Ini sudah saya ikram bertahun-tahun gak keluar Pak Kiai, ini gimana sih? Nah ini semulaikan Allah Ta'ala. Dan kita harus tanamkan dalam hati, ini bukan basa-basi, bahwa para ulama itu sudah punya jasa besar kepada umat dan punya jasa besar kepada dakwah ini walaupun mereka belum ikut. Coba semulaikan, kalau kita ini keluar semua orang belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, alangkah sulitnya kita ini semulaikan. Tapi karena ulama-ulama sudah ngajari mereka baca Quran, sholat, mengajari fikih, mengajari Quran, macam-macam di pesantren-pesantren, di surau-surau, kita ini akhirnya dakwah itu enak. Tinggal taskil, ayo 4 bulan. Tapi umpamanya 4 bulan ini nggak ada yang bisa sholat. Saya ini belum bisa sholat bagaimana? Nah, terpaksa tim taskil harus ngajari dia sholat. Loh saya sholat gimana? Baca Fatihah belum bisa. Akhirnya ngajari Fatihah. Akhirnya nggak jadi keluar 4 bulan jadinya. Tim taskilnya ikut dia. Tapi gara-gara banyaknya para ulama yang sudah banyak berbuat di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, maka kerja dakwah ini jadi mudah. Kalau kita naik ke atas, kalau Wali Songo itu tidak ngajak orang Jawa ini masuk Islam, bagaimana kita dakwah sekarang? Alangkah sulitnya itu sekarang. Maka kita ini jangan sumpek. Gara-gara ada satu ulama marah kepada kita, nggak usah sumpek. Nggak apa-apa tuh ulama marah tuh nggak apa-apa. Memang ulama itu kerjanya marah begitu itu. Itu sudah biasanya ulama marah itu biasa. Kita syukuri aja, alhamdulillah Pak Kiai mau marah, tandanya sayang sama kita, gitu aja. Itu saya punya guru itu Abah Tim Yatim Banten itu, anak-anaknya itu diajari kalau ditempiling, alhamdulillah itu anaknya jadi hafid Quran semua, laki-laki perempuan. Kalau ditempiling tower, alhamdulillah, tempiling lagi, alhamdulillah. Nah, ini jadi kiai semua anaknya itu. Ya kita dimarahi sedikit saja oleh para ulama sudah ganti marah, akhirnya nggak bisa ngaji jadinya. Ya, barokahnya ulama nggak bisa masuk karena kita marah sama ulama. Maka kita ini nggak boleh marah sama ulama itu. Kalau kita ditempiling pun, alhamdulillah. Insya Allah nanti sempat alim. Kalau bukan kamu, ya anak-anak kamu jadi orang alim insya Allah. Ini menurut pengalaman orang-orang dulu. Kalau orang itu dalam hatinya itu ada benci kepada para ulama, anaknya susah diatur. Itu betul semuanya, kan itu sudah pengalaman, banyak sekali pengalaman. Maka kita ini yang baik pada para ulama, ikram pada mereka, kasih hadiah pada mereka. Kalau orang-orang yang belum dakwah bawa rambutan 1 kilo, kita bawa rambutan 1 becak. Nah, 1 becak. Dengan becaknya sekali dibawa ke situ. Lah saya ini nggak punya rambutan, nggak punya hadiah. Hadiah Fatihah. Para ulama mengatakan ada lebih 30 dalil dari Quran, dari sunnah, dari pendapat para ulama
bahwa hadiah amal itu boleh dan akan sampai. Hadiah itu bukan mesti rambutan, mesti pisang. Hadiah amal. Baca Quran 1 khataman saya hadiahkan untuk Suriah NU Jawa Timur. Nanti kan Suriah yang senyum terus. Lah kita ini kalau ada ulama tidak setuju malah digunjing aja. Itu kiai itu itu sengak sama dakwah. Loh kok sengak? Lah memang kamu mungkin baunya nggak enak maka dia sengak. Kasih hadiah Fatihah, bacakan Quran, bacakan surat Ikhlas, kita sedekah dengan niat supaya pahalanya Allah berikan pada para ulama. Nanti kan para ulama itu jadi senyum aja. Orang dakwah itu kok ada nurnya tuh wajahnya itu. Melihat tuh seneng aja gitu. Ya kalau orang dakwah itu hatinya sudah ada benih-benih tidak suka sama ulama. Itu baru melihat tok itu ulama sudah sumpek. Pakai jubah juga katanya keliru. Pakai baju koko keliru lagi. Pakai kopiah putih katanya tidak patut, tidak pantas. Baru sholat 3 hari kopiahnya kopiah haji katanya. Pokoknya ada aja salahnya itu. Tapi ketika hati kita ini ada kecintaan pada para ulama, yang salah-salah itu loh bener aja semua. Itu ada jamaah tahun 83 namanya Abdul Sobur. Datang ke sini ke ayah saya. Orang Pakistan jalan kaki ketemu ayah saya. Ya orang Pakistan itu kan kalau duduk itu saya nanya duduknya begini di kursi itu ini. Ini kan kurang ajar namanya kalau di Jawa itu. Tapi ayah saya itu loh malah Masya Allah. Orang ini betul-betul orang ikhlas. Dia nggak peduli orang. Ini mesti bangsa wali ini datang ke sini. Lo kan aneh tuh nih. Nah, jadi yang tidak pantas pun kalau hati itu ada kecintaan, orang itu makbul di sisi Allah itu memang makbul. Yang tidak pantas pun, loh bangsa wali ini katanya ayah saya itu. Dikasih makan, ya, oleh ayah saya itu dikasih makan. Itu dia itu tambah-tambah aja. Ini makannya itu banyak sekali. Orang ikhlas ini katanya saya. Nggak sungkan-sungkan katanya. Jadi Subhanahu wa ta'ala ini perlu kita renungi. Jadi kalau suasana kecintaan itu ada, itu yang salah-salah pun jadi tidak salah. Tapi kalau suasana itu tidak ada, suasana kasih sayang kecintaan itu nggak ada, yang bener pun jadi salah. Pakai sorban yang sunnah Nabi di kitab semua ada juga itu kitabnya para ulama itu. Tapi nggak tahu ini sebabnya apa. Kita datang, sombong. Anak kemarin sore pakai serban-serban segala, pakai jubah salah lagi nanti. Kalau kita sholat panjang, pura-pura aja ini. Biasanya nggak sholat kok itu, pura-pura aja. Pakai jenggot teroris ini. Udah, pokoknya nggak ada yang bener, semua salah semua. Makan di nampan ini orang zaman kuno, padahal semua kiai itu makannya di nampan dulunya. Tapi ada orang di nampan kita disalahkan lagi. Apa makan di nampan? Kenapa nggak di piring katanya? Pakai sendok tambah lagi. Nggak pakai sendok kotor katanya. Pokoknya salah kabeh. Tapi kalau sudah ada kasih sayang, nanti ya maklum, yang baru belajar agama ya sudah bagus begitu. Kenapa begitu? Karena ada kasih sayang. Maka buatlah suasana kasih sayang ini. Tapi dari hati, bukan basa-basi. Dari hati memperintah Allah kita untuk mencintai para ulama itu. Begitu mulianya para ulama itu di sisi Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengatakan para ulama itu warisnya para nabi. Supaya kita ini tahu harganya mereka, kemuliaan mereka, sehingga kalau kita ini melihat mereka itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan penghormatan. Kalaupun mereka ada salahnya, siapa yang tidak salah? Bukankah kita ini juga banyak salahnya? Jangan kita melihat salahnya, kita lihat baiknya saja. Kalau kita bisa melihat baiknya, kita bisa mencintai, akhirnya kita bisa kerjasama. Nah disitulah kebangkitan agama. Kalau kita lihat buruknya itu, orang itu banyak sekali buruknya. Kita juga banyak buruknya. Usaha agama ini semulaikan tidak bisa dipisahkan dengan para ulama, nggak bisa.
Memang usaha agama ini harus punya hubungan dengan seluruh umat. Orang umum juga penting, karena kebanyakan umat Islam orang umum. Pelajar juga penting, masturot juga penting, pejabat juga penting, polisi juga penting. Tapi jangan terus dimanfaatkan untuk dunia nih. Gara-gara polisi sudah kenal dakwah, kita akhirnya tidak mau memperbarui SIM. Alah, itu kan sudah kargon. Assalamualaikum, sudah jalan gitu. Nah, itu namanya agama digunakan untuk dunia. Itu nggak boleh begitu tuh. Ini kan kargon 3 hari kemarin. Terus kita nggak mau pakai helm. Apa helm itu? Tidak sunnah. Tapi walaupun tidak sunnah juga tidak dilarang oleh sunnah. Ya. Bahkan bisa juga dikatakan sunnah. Karena ketika Nabi masuk ke Mekah, Fathu Makkah itu pakai helm besi beliau. Waktu perang. Ya. Rasulullah itu di Hudaybiyah mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Oleh Rasulullah dipegang tuh janjinya itu. Asalkan perjanjian itu tidak menyalahi agama. Jadi kita punya perjanjian, dengan orang kafir pun kita jaga. Asalkan perjanjian itu tidak merusak agama. Apalagi dengan orang Islam, ya lebih kita jaga lagi. Insyaallah mulai kan? Nah, mulaikan Allah SWT, karena agama dengan para ulama itu tidak bisa dipisahkan mereka. Nggak bisa. Kalau kita ingin usaha agama, kita harus dekat dengan para ulama, tidak bisa tidak. Kalau kita usaha agama tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama, satu saat nanti akan jadi fitnah besar kepada umat. Karena yang garap umat itu 2 golongan mulaikan. Yang pertama para ulama, yang kedua orang tabligh. Yang garap umat itu. Nah, ini kalau orang tabligh tidak menyatu dengan para ulama, nanti lama-lama ada ada umat klub tabligh, ada umat klub ulama. Akhirnya berbenturan. Kamu yang dapat dosanya. Maka sudah mulaikan Syekh Ilyas itu sudah menanamkan dalam 6 sifat itu ikramul muslimin. Rinciannya memuliakan ulama, menghormati orang tua, menyayangi anak muda. Ini penting ulama ini mulaikan. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tempatnya ulama, tempatnya pesantren paling banyak di Indonesia di Jawa Timur ini. Kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan para ulama, dekat dengan para ulama, mengkondisikan itu, nanti dakwah itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Katanya Maulana Jamsid, kalau ada pejabat, ada orang umum, ada itu tidak setuju dengan tabligh itu, saya tenang-tenang saja, tidur saya. Tapi kalau ada ulama tidak setuju, langsung nggak bisa tidur saya itu. Ini salah apa saya ini? Katanya. Mesti ada salahnya ini kerja saya ini. Kok sampai ada ulama nggak setuju ini? Di Maulana Jamsid itu lu ngajari begitu, kan? Bukan ini mesti ulama ini nggak benar nih. Bukan begitu. Ini ulama nggak setuju itu mesti kerja saya ini ada salahnya ini. Apa ini salahnya? Nah, jadi kalau ada ulama marah, kita ini perbaiki kerja kita ini. Itulah jalan keluarnya. Insyaallah mulaikan. Nah, mulaikan Allah SWT, kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulullah SAW. Menyuti Rasul faqad ata Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Maka Nabi mengatakan, mafhumnya kurang lebihnya, sahabat itu kayak bintang-bintang. Kalau kamu ikuti mereka, kamu dapat hidayah. Dan kita mengikuti para sahabat tidak bisa kecuali kepada para ulama, dengan lewat para ulama-ulama. Menurut keahliannya masing-masing. Kalau kita mau mengikuti dakwahnya para sahabat, ikutilah ulama-ulama ahli dakwah. Kalau kamu ingin mengikuti fikihnya para sahabat, masalah hukum, halal, haram, makruh, sunnah, ikutilah para ulama-ulama ahli fikih. Kalau kamu ingin belajar mengenai bagaimana bacaan Qur'annya para sahabat, itulah para ulama-ulama qiraah. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Tanpa itu tidak bisa. Karena kita ini hidup itu di akhir semuanya. Kita harus melalui prosedur itu. Dengan mengikuti orang-orang ahlinya itu, akhirnya kita memahami kehidupan sahabat, akhirnya kita bisa ikut Nabi, akhirnya taat sama Allah. Itu harus begitu itu. Yang tidak pakai prosedur begitu itu mesti nanti akhirnya salah.
Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya itu? Harus melalui sahabat. Kamu pernah jumpa sahabat? Ya harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya. Maka baginda Nabi mengatakan ulama itu warisnya para nabi. Bahkan ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddis. Dan ini hadis sahih ini. Nabi sudah bercerita mengenai akan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nabi sudah bercerita itu. Akan lahirnya Al-Imam Malik, sudah bercerita itu Nabi. Akan lahirnya ulama-ulama dari Persia, Nabi sudah bercerita. Apa maksudnya cerita-cerita ini? Agar kita ini ada memuliakan pada para ulama. Orang yang mengatakan sudah tidak ulama-ulamaan, pokoknya Nabi sahabat, oh, keliru itu. Lah kamu itu lebih judul dari orang awam, gitu. Nggak tahu lor kidul, tahu-tahu nggak mau ikut. Oh, nanti insya Allah itu akan kesesat di jalan. Begitulah kalau orang tidak mau ikut ahlinya. Ini dakwah sudah dibikin mulus, tinggal naik saja. Bukan hanya jalannya saja yang mulus, bisnya pun sudah disiapkan. Itu bis pertama jamaah setahun, kedua 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bis terakhir 5 amal makomi, masturot, pelajar, tinggal numpak sudah sampai ke Jakarta. Nah, duduk tidur sudah sampai ke Jakarta. Tapi nggak mau ini. Saya mau lewat Bengawan Solo saya. Nah, akhirnya dimakan sama buayanya Joko Tingkir. Nah, repot ya malaikat. Ini urusan dakwah. Urusan keilmuan juga begitu. Ini terus terang saja saya ini. Sekarang itu zaman orang kata nggak mau ulama, nggak mau taklid, nggak mau madhab, nggak mau macam-macam. Kamu itu loh tamatan SMA bilang begitu tuh apa toh kamu itu? Kamu bilang matematika gitu loh cocok. Jangan ngomong begitu, itu bukan ahli kamu. Fikih-fikih yang ditulis oleh imam-imam madhab itu sudah dikaji 1000 tahun lebih. Yang ngaji itu ribuan ulama. Ratusan ribu ulama sudah mengkaji dan dianggap sahih. Ini betul-betul dari Rasulullah SAW. Kok kamu tahu tuh jedul? Ini semua keliru, semua keliru. Saya punya sendiri, hadis sendiri. Alah. Ini orang tidak benar. Orang tidak benar begitu itu semua kan. Akhirnya bikin kacau umat. Urusan fikih, halal, haram, cara ibadah itu sudah tuntas. Harus kita anggap begitu, sudah tuntas. Dibahas 1000 tahun kok tidak tuntas. Masalah sholat dibahas 1000 tahun tidak tuntas. Kalau begitu siapa yang bisa sholat sekarang kalau begitu? Ada orang punya pikiran masalah sholat itu sudah dibahas ulama 1000 tahun belum tuntas. Dia mau bahas baru. Bagaimana itu? Oh, alamat nggak bisa sholat ini nanti akhirnya. Urusan cara ibadah, urusan halal haram sudah tuntas, selesai. Tinggal baca aja. Belajar kepada para ulama. Yang belum tuntas sekarang apa? Masjid 5 amal itu yang belum tuntas. Yang belum tuntas itu apa? Jamaah 4 bulan 40 hari. Yang belum tuntas itu apa? Ini umat ini tidak mau sholat. Bagaimana mau sholat? Karena caranya sholat sudah tuntas. Kalau kita tidak punya pikiran seperti ini, kita tidak akan bisa berjuang, malaikat. Kita akan ditipu oleh syaitan, sehingga kita ini jadi orang cerengkel kemana-mana. Cuman ngengkel aja nggak pernah amal jadinya. Urusan keilmuan sudah tuntas, tinggal belajar aja. Sekarang yang belum tuntas urusan dakwah. Bagaimana kirim jamaah ke Irian, bagaimana kirim jamaah ke Merauke, bagaimana kirim jamaah ke pojok-pojok dunia, ke Madagaskar, ke Australia. Ini yang belum tuntas. Dan ini memang kerja belum tuntas sampai kiamat. Tapi kalau urusan syariat sudah tuntas. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama sebenarnya kan. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama. Dia mau bikin kacau di kalangan umat sehingga umat ini nggak mikir amal, mikir engkel-engkelan tok. Ini betul teman-teman kan. Ini penanggung jawab semua masalahnya. Saya bilang begini. Supaya kita pemikiran lurus, pemikiran nggak usah yang macam-macam, lurus. Apa yang disarankan oleh para masyayikh kita itu sudah dipikirkan siang dan malam.
oleh orang-orang ahlinya. Itu kitab Fadilah Amal itu sudah dipikirkan oleh orang-orang ahlinya. Maulana Zakaria itu muhaddis besar, karangannya tersebar seluruh dunia. Bagi orang yang tahu hadis, sudah kamu baca, kamu renungi, kamu amalkan, insya Allah selamat dunia akhirat. Nggak usah mikir ini hadis ini, bagi apa tuh hadis-hadis ini, penting buat selamat. Pengen selamat pora karek ngono tok. Ini orang belajar hadis arba'in saja, itu pun pakai terjemah sudah menilai Maulana Zakaria ini hadisnya dhaif. Dhaif ki apa dhaif ki? Kuwi urusane wong ahli hadis, itu urusane umat awam. Kuwi Maulana Zakaria wis dipikir nih. Sudah dipikirkan siang dan malam bahwa yang ditulis itu walaupun dhaif tapi dhaif yang bisa diterima.